Saya berdiri di depan cermin apartemen kecil di kawasan Sudirman, Jakarta, melihat wajah saya yang pucat di layar ponsel yang terus memutar berita pagi ini. Dalam sekejap saja foto intim saya dengan Rina menyebar di semua media sosial dan headline besar-besaran menyebut saya sebagai pemburu harta paling keji di Indonesia hanya karena kedekatan kami di acara amal pekan lalu. Rina Putri Mahendra, pewaris utama Mahendra Group, perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara yang nilai asetnya mencapai triliunan rupiah. Sementara saya, Sinta Wijaya, hanya seorang eksekutif muda berusia 28 tahun yang naik dari nol tanpa koneksi keluarga kaya. Komentar netizen membanjiri. Dia pasti menghipnotis Rina demi uang, pemburu harta lel dewa. Dan yang paling menyakitkan adalah tuduhan bahwa saya sengaja mendekati Rina untuk mengambil alih perusahaan ayahnya. Saya menutup ponsel dengan tangan gemetar karena tahu bahwa satu foto saja sudah cukup menghancurkan karir saya yang selama ini dibangun dengan susah payah di Geraha Nusantara, perusahaan Real Mahendra Group. Tapi yang membuat dada saya sesak bukanlah tuduhan itu, melainkan kenyataan bahwa semuanya bermula dari pertemuan yang tak pernah saya duga direncanakan oleh seseorang yang sekarang sudah tiada. Pagi itu di konferensi bisnis ASEAN di Hotel Indonesia Kempinski 2 tahun lalu, suasana ruangan penuh dengan para eksekutif berjas hitam dan wanita-wanita berkebaya modern yang berbicara tentang investasi properti di ibu kota. Saya duduk di baris ketiga sebagai perwakilan Geraha Nusantara dengan presentasi tentang proyek apartemen ramah lingkungan di kawasan BSD. Rina duduk tepat di depan saya dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai rapi dan setelan jas krem yang membuatnya terlihat seperti ratu di tengah kerumunan. Ayahnya, Pak Budi Mahendra, pendiri Mahendra Group yang sudah berusia 65 tahun, saat itu duduk di panggung sebagai pembicara utama. Saya tidak tahu bahwa Pak Budi sudah lama memperhatikan profil saya dari laporan intelijen bisnisnya. Dia tahu saya adalah lulusan terbaik UI jurusan manajemen yang berhasil membawa Geraha Nusantara memenangkan tender proyek senilai 500 miliar rupiah meski usia perusahaan kami masih muda. Setelah sesi presentasi, Pak Budi mendekati saya dengan senyum ramah yang tak terduga. Bak Sinta, presentasinya luar biasa. Mahendra Group sedang mencari talenta muda seperti Anda untuk kolaborasi strategis. Saya tersenyum sopan tanpa curiga karena bagi saya itu hanya obrolan bisnis biasa. Rina yang berdiri di samping ayahnya hanya mengangguk dingin, tapi matanya sesaat bertemu dengan mata saya dan ada sesuatu yang bergetar di sana, sesuatu yang hangat di balik sikap profesionalnya. Malam harinya di acara gala dinner, Rina mendekati saya di teras hotel dengan gelas champagne di tangan. Saya suka ide Anda tentang sustainability, Mbak Sinta. Kebanyakan orang di industri ini hanya bicara uang, tapi Anda bicara masa depan. Suaranya lembut dengan aksen Jakarta yang halus dan kami berbincang selama hampir 1 jam tentang mimpi-mimpi kami. Saya menceritakan bagaimana saya berjuang sendirian sejak orang tua saya meninggal karena kecelakaan, dan Rina mendengarkan dengan penuh perhatian seolah dia benar-benar peduli. Kami bertukar nomor telepon dengan alasan diskusi proyek, dan itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan rahasia di kai kecil di kawasan Menteng atau di mobil pribadi Rina yang selalu parkir di tempat tersembunyi. Awalnya hanya bisnis, tapi setiap kali kami bertemu ada tarikan yang tak bisa dijelaskan. Rina bercerita tentang tekanan menjadi pewaris tunggal, sementara saya berbagi ambisi saya untuk suatu hari memimpin perusahaan sendiri. Di tengah kota Jakarta yang sibuk dan konservatif, kami belajar menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh.
Saya tahu risiko besar karena Indonesia bukanlah tempat yang ramah bagi cinta sesama wanita apalagi jika salah satunya adalah pewaris miliarder. Tapi setiap senyum Rina, setiap sentuhan tangan yang tak disengaja membuat saya lupa akan segalanya. Hingga suatu malam di apartemen mewah Rina di kawasan SCB setelah rapat rahasia tentang kemungkinan merger antara Mahendra dan Graha Nusantara kami akhirnya mengakui perasaan itu. Sinta, saya tidak bisa berpura-pura lagi, katanya dengan suara bergetar sambil memegang tangan saya erat. Sejak pertama bertemu saya sudah merasa ada yang berbeda. Ayah saya selalu ingin saya menikah dengan pria dari keluarga terpandang tapi saya tidak pernah bisa. Hanya dengan Anda saya merasa hidup. Air mata mengalir di pipinya dan saya memeluknya tanpa kata karena saat itu saya juga merasakan hal yang sama. Cinta kami tumbuh di tengah tekanan bisnis yang semakin berat. Graha Nusantara sedang dalam krisis keuangan karena skandal korupsi direksi lama dan saya ditunjuk sebagai wakil direktur untuk menyelamatkan perusahaan. Rina di sisi lain sedang berjuang merebut kursi CEO dari tangan para dewan yang meragukan kemampuannya sebagai wanita muda. Pak Budi sering mengundang saya ke rumah mewahnya di Pondok Indah dengan alasan diskusi proyek. Dia selalu memuji kemampuan saya di depan Rina seolah sengaja mendorong kami semakin dekat. Sinta, kamu seperti putri kedua bagi saya, katanya suatu sore sambil minum teh di taman belakang. Saya tidak curiga karena Pak Budi terkenal dermawan dan banyak membantu talenta muda. Tapi di balik itu semua ada rencana yang jauh lebih besar. Rina mulai membawa saya ke pertemuan internal Mahendra Group dan saya memberikan saran strategi yang membuat proyek mereka di Bali sukses besar. Ambisi saya tumbuh bersama cinta kami. Saya ingin membuktikan bahwa saya bukan hanya kekasih Rina tapi juga mitra yang setara. Namun di Graha Nusantara rekan kerja saya mulai curiga. Sinta, kamu terlalu dekat dengan pihak Mahendra. Jangan sampai kamu bocorin rahasia kita, kata Direktur Utama saya Pak Anton suatu hari di ruang rapat. Konflik mulai muncul ketika tender proyek apartemen mewah di Ancol harus diperebutkan antara kedua perusahaan. Rina ingin Mahendra menang untuk membuktikan diri pada Dewan Direksi sementara saya harus mempertahankan Graha Nusantara agar tidak bangkrut. Malam sebelum presentasi akhir kami bertengkar hebat di mobil Rina. Kamu harus mengerti Sinta, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang masa depan saya sebagai CEO, katanya dengan suara dingin yang belum pernah saya dengar. Saya balas dengan amarah, dan kamu pikir saya rela mengorbankan perusahaan tempat saya bekerja keras bertahun-tahun hanya demi cinta kita? Malam itu kami berpisah dengan hati yang terluka tapi keesokan harinya Rina mengirim pesan, "Dema sayang, aku terlalu ambisius. Aku pilih kamu." Dia sengaja menarik proposal Mahendra agar Graha Nusantara menang. Itu keputusan pertamanya yang dingin demi cinta tapi juga awal dari retak yang lebih dalam. Sementara itu Pak Budi semakin sering menelepon saya secara pribadi memberikan tips bisnis yang membuat karier saya melesat. Saya merasa berterima kasih tapi Rina mulai gelisah. Ayah terlalu menyukaimu Sinta. Kadang aku merasa dia lebih melihatmu sebagai pewaris daripada aku. Kami semakin sering bertemu secara diam-diam di ila kecil Rina di puncak tapi tekanan media mulai muncul. Seorang paparai berhasil memotret kami berdua di mobil dan rumor mulai beredar meski belum menyebar luas. Cinta kami semakin kuat tapi ambisi masing-masing seperti pisau yang mengancam. Tahun kedua hubungan kami menjadi semakin rumit ketika Pak Budi jatuh sakit.
Kanker pankreas stadium akhir membuatnya harus menyerahkan banyak keputusan kepada Rina. Di ranjang rumah sakitnya Pak Budi memanggil saya secara pribadi. "Sinta, jagalah Rina. Dia kuat tapi butuh seseorang seperti kamu di sisinya." Saya mengangguk dengan air mata karena saat itu saya benar-benar mencintai Rina dengan seluruh jiwa. Tapi setelah Pak Budi pulang ke rumah situasi berubah drastis. Dewan Direksi Mahendra Group menuntut Rina membuktikan kepemimpinannya dengan mengambil alih proyek besar di Surabaya senilai 2 triliun rupiah. Proyek itu bersaing langsung dengan Geraha Nusantara dan saya harus memilih antara mencuri dokumen rahasia Rina untuk menyelamatkan perusahaan saya atau kehilangan pekerjaan. Malam itu di apartemen Rina saya melihatnya menangis sendirian. "Ayah selalu bilang aku harus lebih keras, Sinta. Tapi aku takut kehilangan kamu." Saya memeluknya erat tapi di dalam hati saya tahu bahwa besok pagi saya harus mengambil keputusan dingin. Pagi harinya saya sengaja membocorkan informasi kecil tentang proposal Rina kepada tim Geraha Nusantara. Kami menang tender itu dan saham Geraha Nusantara naik 30%. Rina marah besar saat tahu. "Kamu mengkhianati aku, Sinta. Setelah semua yang kita lalui." Kami bertengkar hebat dan untuk pertama kalinya Rina mengatakan kata-kata yang menusuk. "Mungkin kamu memang hanya pemburu harta seperti yang orang bilang." Itu luka terdalam tapi saya diam karena tahu itu harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Hubungan kami retak tapi tidak putus. Rina mulai menjauh fokus pada ambisinya menjadi CEO penuh sementara saya naik jabatan menjadi Direktur Pemasaran di Geraha Nusantara. Kami masih bertemu secara rahasia tapi setiap pertemuan penuh ketegangan. Di tengah itu semua saya mulai curiga ada yang tidak beres. Pak Budi sebelum meninggal sering mengirim email pribadi berisi dokumen lama perusahaan yang seolah sengaja ditujukan kepada saya. Rina tidak tahu tentang email-email itu. Suatu malam saat Rina tidur saya membuka laptopnya dan menemukan folder tersembunyi berjudul Proyek Sinta. Di dalamnya ada catatan-catatan Pak Budi tentang proyek saya sejak 3 tahun sebelum kami bertemu termasuk rencana untuk menyatukan talenta terbaik dengan putriku agar perusahaan tetap kuat. Kematian Pak Budi datang tiba-tiba di usia 67 tahun. Pemakaman di Tanah Kusir menjadi ajang pertunjukan kekuasaan. Rina berdiri di samping peti mati dengan wajah dingin sementara para pengusaha besar datang memberi penghormatan. Saya datang sebagai perwakilan Geraha Nusantara tapi Rina hanya mengangguk dingin tanpa senyum. Malam setelah pemakaman Rina menelepon saya dengan suara lelah. "Sinta, ayah meninggalkan surat wasiat. Dia ingin kamu ikut mengelola sebagian asetnya sebagai penasihat khusus." Saya terkejut karena itu berarti saya harus masuk ke lingkaran dalam Mahendra Group. Ambisi saya berteriak ya tapi hati saya takut. Keesokan harinya saya pergi ke rumah besar Pak Budi di Pondok Indah untuk membaca wasiat. Rina duduk di seberang meja dengan pengacara. Wasiat itu menyatakan bahwa Rina mendapatkan 60% saham tapi 20% diserahkan kepada saya sebagai hadiah atas dedikasi. Media langsung meledak lagi. Pemburu harta Sinta Wijaya berhasil masuk ke Mahendra Group, begitu headline-nya. Tuduhan lama muncul kembali lebih ganas. Rekan kerja di Geraha Nusantara mulai menjauhi saya dan Pak Anton bahkan memanggil saya ke ruangan untuk meminta pengunduran diri. "Kamu sudah pilih sisi Sinta. Kami tidak butuh pengkhianat."
Saya keluar dari perusahaan dengan hati hancur tapi Rina menawarkan posisi eksekutif di Mahendra. Di tengah kekacauan itu Rina mulai berubah. Dia membuat keputusan dingin yang saya tidak sangka. Untuk menenangkan dewan direksi dia setuju menikahi pria dari keluarga konglomerat lain secara pura-pura hanya untuk citra. Ini hanya sementara Sinta demi perusahaan, katanya saat kami bertengkar di ruang kerja pribadinya. Saya merasa dikhianati tapi saya juga pernah melakukan hal serupa. Cinta kami kini seperti permainan catur di mana setiap gerakan bisa menghancurkan yang lain. Kami masih bertemu secara rahasia di Ila Puncak tapi percakapan kami penuh tuduhan dan penyesalan. Rina mulai curiga bahwa ayahnya memang sengaja merencanakan semuanya. Ayah selalu ingin aku punya pasangan yang kuat, Sinta. Mungkin dia tahu tentang orientasiku sejak lama. Suatu malam setelah rapat dewan yang melelahkan, Rina meminta saya datang ke ruang kerja ayahnya yang sekarang menjadi miliknya. Aku menemukan kotak besi di lemari ayah. Ada buku harian di dalamnya. Kami membuka kotak itu bersama dan menemukan buku harian kulit hitam tebal yang ditulis tangan Pak Budi sejak 3 tahun lalu. Halaman pertama langsung membuat kami terpaku. Hari ini saya menemukan talenta sempurna untuk Rina. Sinta Wijaya dari Graha Nusantara. Dia cerdas, ambisius, dan yang terpenting dia mencintai wanita. Saya akan atur pertemuan mereka di konferensi ASEAN. Dengan begitu perusahaan akan memiliki pemimpin ganda yang kuat dan rahasia Rina tetap terjaga dari skandal. Kami membaca halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Pak Budi merencanakan segalanya. Dia sengaja membocorkan informasi tender kepada saya agar kami bertemu lebih sering. Dia memanfaatkan penyakitnya untuk mendekatkan kami dan bahkan mempengaruhi dewan untuk memberikan saham kepada saya. Semua demi menjaga Mahendra Group tetap kuat di tengah persaingan global. Aku tidak percaya, Sinta, bisik Rina dengan air mata mengalir. Ayah memperlakukan cinta kita seperti transaksi bisnis. Saya memeluknya tapi di dalam hati saya juga hancur. Selama ini saya merasa cinta kami murni tapi ternyata ada tangan tak terlihat yang mengatur setiap langkah. Berita tentang buku harian itu tidak bocor ke publik tapi dampaknya pada kami sangat besar. Rina memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan pura-pura dan mengumumkan secara internal bahwa dia akan memimpin perusahaan bersama saya. Tapi dewan menolak keras. Ini akan menghancurkan citra perusahaan di masyarakat konservatif, kata ketua dewan. Rina harus membuat keputusan dingin lagi. Dia memilih untuk menunda pengumuman hubungan kami dan fokus pada ekspansi ke Singapura. Saya merasa seperti pion yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Konflik mencapai puncak ketika saya menemukan bahwa Rina diam-diam menandatangani kesepakatan dengan investor yang mengharuskan saya mundur dari posisi penasihat. Ini untuk melindungimu, Sinta, katanya, tapi saya tahu itu demi ambisinya sendiri. Sekarang saya duduk di apartemen baru saya di kawasan Kuningan dengan buku harian Pak Budi terbuka di pangkuan. Rina menelepon setiap malam meminta maaf dan mengatakan bahwa dia masih mencintai saya tapi kami tahu bahwa cinta kami sudah berubah. Perusahaan Mahendra Group semakin kuat di bawah kepemimpinan Rina sementara saya memulai bisnis kecil sendiri di bidang properti berkelanjutan. Media masih sesekali menyebut nama saya sebagai mantan pemburu harta yang gagal tetapi saya tidak peduli lagi. Kami masih bertemu secara rahasia tapi setiap pertemuan terasa seperti perpisahan yang tertunda.
Cinta kami bertahan tapi dengan luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Saya sering bertanya-tanya apakah tanpa rencana Pak Budi kami akan tetap bersama atau justru tidak pernah bertemu. Ambisi kami berdua telah mengubah segalanya menjadi permainan kekuasaan di mana tidak ada pemenang sejati. Jakarta terus berdenyut dengan lampu-lampu gedung pencakar langit, tapi di balik semua itu ada dua hati yang pernah saling mencintai dengan tulus meski direncanakan oleh orang lain. Apakah cinta sejati mereka murni atau hanya ilusi yang direncanakan ayah Rina sejak awal? Benar atau salah menurut Anda?